share screen ya. Sorry. Udah kelihatan belum ya? Sorry, udah ya, udah. Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai ya. Selamat bergabung di Zoom meeting kelas kecil grup Roti Sobek. Namanya memang mengundang protes dan mengundang pertanyaan, tapi memang begitulah. Yang disobek-sobek bukan roti tapi otot. Nah, tujuan sharing sore ini sebenarnya mau menjawab satu pertanyaan sebenarnya. Kolesterol yang tinggi itu berbahaya tidak sih? Karena kita semua pasti melakukan pengecekan lab, dan kalau sudah yang warrior nih, udah ketosis, rata-rata kolesterolnya tuh tinggi, dan itu membuat galau. Ya. Nah, saya mungkin mengambil approach untuk diskusi ini berbeda, mungkin tidak akan detail dan dalam sekali. Kalau mau yang detail dan dalam sekali, nanti link untuk YouTube dia yang membahas secara detail dan mungkin lebih dalam tentang kolesterol, trigliserid, dan asam urat juga ada. Ya, itu mungkin rekaman YouTube yang berbeda. Nanti bisa dicek dan diputar ulang atau didengarkan ulang kalau mau lebih detail. Nah, pendekatan yang saya tawarkan untuk sore ini saya share diskusi dengan teman-teman itu lebih ke kita melihat langsung praktisnya, ya kan? Bagaimana sih melihat nilai-nilai atau angka dari hasil lab itu kalau kita KF, dari kacamata KF. Nah, berarti untuk orang yang tidak KF nggak bisa dong? Bisa juga karena pembahasan ini nanti ada juga pembahasan fisiologinya. Karena sebelum kita bilang bahwa, oh itu normal, kita harus tahu dulu fisiologinya sebenarnya gimana. Setelah kita tahu fisiologinya bagaimana, baru kita bisa paham bahwa itu normal, gitu ya. Nah, kita mungkin tahu ya, ini kita ketemu ini di protokol KF, ya, protokol KF yang menyatakan, hai, ya, sorry. Itu ya. Slide-nya kayak masuk lagi ya? Itu ada slide aja sudah. Ada slide. Oh, di sini nggak ada slide di tempat saya. Ini kejadian kayak kemarin nih. Slide-nya nggak ini. Di handphone kah, Pak Marvino? Enggak, laptop. Pak Marvino lihatnya di handphone atau di laptop? Di laptop. Enggak, tapi di di laptop ya? Oh, oke. Iya. Ya, ini belum muncul juga. Masih di Windows Explorer ini soalnya. Ya, makanya. Harus di itu dulu ya, unshare dulu kali. Tunggu. Ini kemarin juga begini nih. Padahal di sini udah ini, stop sharing dulu. Share lagi kali. Oke, sip. Ya kah? Oke. Udah ya? Jadi ini, halo ya? Ya, oke, lanjut. Jadi ini tabel ini kita ketemunya di protokol KF, ya kan? Tabel ini memberikan ada tiga kolom, ya kan? Yang satu terapeutik. Nah, biasanya kita yang ketosis disuruh lihat rujukan angka rujukan yang tengah,
ya kan, yang tengah. Kalau kita perhatikan, nah, pada saat kita perhatikan, kita bandingkan dengan yang kiri, yang normal, mulai galau. Ya, mulai galau karena apa? Kalau masalah glukosa atau gula darah tidak masalah, ya kan? Kenapa? Karena target ketosisnya malah lebih rendah daripada target normalnya, ya. Jadi malah lebih bagus dong, ya kan? Kemudian trigliserid juga lebih rendah targetnya daripada yang normal. HDL pun lebih tinggi, ya kan? Targetnya lebih tinggi daripada yang normal. Tensi darah lebih rendah daripada yang normal. Tetapi item-item pengecekan yang saya kotak merah itu yang membuat galau. Total kolesterol, LDL, asam urat, dan keton darah. Ya. Nah, pada kesempatan ini karena waktunya terbatas, tidak banyak, saya tidak akan sempat membahas tentang asam urat dan keton darah, dan saya fokus kepada kolesterol dan LDL. Ya, tetapi nanti analog nalar dan cara kita menganalisanya itu secara garis besar mirip nanti kalau kita mau membahas untuk asam urat dan keton darah. Nah, berikutnya, kenapa bisa beda antara yang normal dengan yang ketosis? Karena ini pengaruh banget. Apa bahan bakarmu? Ya, bahan bakarnya apa? Ibaratnya kalau tubuh kita itu mesin mobil, kita itu saat ini memilih menggunakan bahan bakar apa? Kenapa memilih? Sebenarnya kata memilih agak kurang tepat. Memilih itu hanya yang di awal, ya kan, di awal. Pada saat kita memutuskan, ya deh, saya mau keto, mau menjalankan ketofastosis. Itu pada saat memilih, ya kan. Tetapi pertanyaan yang lebih pas adalah pada saat ini tubuh kita itu sedang menggunakan bahan bakar apa? Karena pilihan bahan bakar itu ada dua. Apakah sugar, gula, ataukah fat atau lemak. Ya. Nah, pada saat kita memutuskan saya menjalankan ketofastosis dan saat ini masih ketofastosis, itu saya membuat tubuh saya memindahkan switch pemilihan tangki bahan bakar ini dari sebelumnya saya pakai gula, sekarang saya pakai lemak. Ya, saya pakai lemak sekarang. Nah, di dalam tubuh kita bahan bakarnya ini tidak dikenal sebagai gula, sugar begitu bukan. Tetapi dikenalnya adalah glukos. Oleh sebab itu tadi kalau kita pemeriksaan lab adanya glukosa gula darah puasa. Gula darah itu beda terminologinya dengan yang disebut sebagai gula yang kita konsumsi dalam makanan. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah glukos sebenarnya. Ya. Nah, sedangkan untuk lemak juga tidak dikenal sebagai lemak, ya kan? Tetapi trigliserid sesuai dengan lab. Kalau kita lab, kita mengeceknya trigliserid atau TG. Ya. Nah, selanjutnya yang membuat khawatir atau takut adalah ini nih, kolesterol yang tinggi. Karena edukasinya di luar sana, kolesterol yang tinggi itu konotasinya terkait banget dengan resiko yang aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah, dan itu aktornya adalah si LDL. Sehingga dia di ikonnya kalau kita cari Google, ikonnya selalu yang bertanduk dan berekor. Ya, ini yang menjadi momok, yang bikin kita jadi galau. Nah, tapi sebenarnya apa sih? Apakah betul demikian? Jangan-jangan sebenarnya pengertian kita itu
kita tidak punya pengertian yang sebenarnya, tapi kita hanya didrive oleh si A ngomong apa, si B ngomong apa, dan kita sendiri tidak tahu si A dan si B yang ngomong itu dia punya dasar yang betul atau tidak, ataukah dia juga dari mulut ke mulut. Bayangkan kalau dari mulut ke mulut kan udah berubah seberapa banyak itu, atau dikurangi seberapa banyak, ya kan? Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita ketahui, yang penting kita ketahui? Pertama, tadi kan disebut ada kolesterol, ada LDL. Ya kan? Kalau kita lihat kolesterol itu seperti itu loh bentuknya, ya. Yang namanya LDL itu kayak begini loh. Itu udah beda banget. Sedangkan kita taunya ya kolesterol cuma total kolesterol. Terus ada lagi sendiri LDL, ya kan? Lalu ditambah lagi masih ada yang trigliserid, dan ada HDL. Ya kan? Kalau kita Google search, cari di internet, bentuknya itu nggak sama. Ini mengindikasikan mengindikasikan bahwa yang namanya kolesterol itu ada sendiri, tidak sendiri, yang namanya HDL ya ada sendiri, LDL ada sendiri. LDL dan HDL itu berbeda, itu mungkin kita tahu. Rata-rata orang tahu. Kenapa? Karena begitu gencarnya edukasi bahwa LDL itu jahat, HDL itu baik. Ya kan? Tetapi tahu nggak bahwa yang namanya kolesterol itu lain lagi loh, berdiri sendiri. Trigliserid berdiri sendiri, orang mungkin tahu. Ya kan? Nah, saya kepengen membahas satu-satu, ya kan? Kalau kita lihat nih, kayaknya LDL dan HDL ini bentuknya mirip-mirip ya, bentuknya kayak bola begitu, ya kan? Mestinya ini satu kelompok. Baik, kita kelompokkan sesuai dengan asumsi kita yang tadi. Nah, kita bahas dulu nih yang kolesterol. Sebenarnya kolesterol ini apa sih? Kita lihat apa yang dikatakan oleh website ini, ya, karena orang takut kolesterol jangan tinggi-tinggi dong. Kalau tinggi itu bahaya. Padahal kalau ditanya bahayanya apa, ya nanti itu kolesterol yang jahatnya tinggi, ya. Padahal tadi ingat ya bentuknya aja udah beda. Yang kolesterol ini bentuknya memanjang, ya kan. Sedangkan yang disebut kolesterol jahat atau LDL tadi bentuknya kayak bola loh. Beda banget. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Health Direct. Kolesterol itu adalah substrat yang bentuknya seperti lemak, memang karena dia memang lemak ya. Kemudian tubuh kita, nah ini yang menarik. Tubuh kita itu perlu kolesterol itu untuk supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan betul, dengan sepantasnya. Misalnya, kolesterol itu dipakai untuk membangun dinding sel. Jadi kalau nggak ada kolesterolnya 0 sama sekali, ya tubuh kita nggak bisa bikin sel. Kenapa? Karena dinding selnya butuh kolesterol. Loh, katanya membangun itu butuh protein. Ya betul. Tetapi bukan protein saja. Kolesterol juga dibutuhkan untuk membangun dinding sel ini. Juga kolesterol ini dipakai untuk memproduksi hormon, ya, memproduksi hormon. Jadi kalau kolesterolnya di-nolin sama sekali, ya tubuh orang itu nggak bisa berfungsi loh, karena hormonnya nggak bisa dibuat. Ya. Lalu ini menarik apa ini? Bahwa 3/4 dari kolesterol yang ada di tubuh kita itu dibuat sendiri oleh liver orang itu sendiri, oleh liver kita. Artinya apa? Artinya kalau ada seseorang yang menuruti karena paranoid, menuruti saran di luar sana, jangan makan yang kolesterol. Betul-betul dia tidak makan makanan yang mengandung kolesterol sama sekali. Kolesterol di dalam tubuh dia tetap ada. Tidak 0. Karena livernya akan membuat kolesterol itu. Kenapa liver kok buat kolesterol? Ya karena ini tadi.
dia ada fungsinya kolesterol itu. Kolesterol itu fungsional. Bukan patologi atau bukan patogen. Bukan penyakit. Ya, kolesterol itu ada fungsinya. Oleh sebab itu walaupun kita tidak makan makanan yang mengandung kolesterol, tetap liver akan buat supaya bisa membuat sel baru karena dindingnya perlu kolesterol dan bisa memproduksi hormon karena hormon ini nanti dipakai untuk berbagai macam reaksi di dalam tubuh kita. Ya kan? Hormon insulin, dia ngatur supaya glukosa bisa masuk ke dalam sel. Hormon kortisol supaya dia bisa respon kepada stres di dalam tubuh kita. Macam-macam hormon, termasuk hormon kewanitaan dan hormon pria. Nah, lalu fakta lain di tulisan ini, kolesterol itu dibawa di dalam darah oleh lipoprotein. Ya, oleh lipoprotein. Jadi, kolesterol ini butuh lipoprotein. Oke, kita simpan dulu, ya. Kita simpan dulu. Jelas ya, berarti kolesterol ini dipakai untuk membangun dinding sel dan juga untuk hormon. Dan kalaupun nggak dimasukkan dari mulut, nggak masalah karena liver bikin. Bikinnya berapa banyak? Ya sesuai kebutuhan. Ya. Next, kita pindah ke yang berikutnya, yang bentuknya bola-bola. HDL dan LDL. Nah, HDL dan LDL ini kalau kita Google, ya kan, akan ketemu bahwa HDL dan LDL ini sebenarnya lipoprotein. Ingat ya, tadi ada tulisan kan pada saat kita ngomongin baca tentang kolesterol, bahwa kolesterol itu di dalam darah dibawa oleh lipoprotein. Itu simpan dulu. Sekarang kita masuk ke lipoproteinnya. Kata Wikipedia, ini bukan saya yang ngomong, ini Wikipedia yang ngomong, lipoprotein itu adalah biokimia, zat biokimia, ya kan, yang dia tersusun, ya kan, yang tersusun dari ini, ya bisa dilihat bentuknya seperti ini. Terus fungsi utamanya adalah untuk mentransportasikan lemak. Kenapa disebutnya di depan ada hidrofobik? Karena lemak itu kan tidak bercampur dengan air. Musuhan sama air. Makanya harus dibawa oleh si lipoprotein ini. Dia yang bawa, dia yang menggendong. Kalau nggak digendong sama lipoprotein, ini lemak nggak bisa bercampur dengan air. Kalau nggak bisa bercampur dengan air, ya bagaimana dia mau diedarkan oleh darah? Karena darah itu kan air. Ya. Nah, ini contohnya adalah air itu misalnya plasma darah, ya kan? Atau cairan antar sel, ya. Nah, lipoprotein ini terdiri dari trigliserid dan kolesterol di tengah-tengahnya. Makanya dilihat gambarnya. Itu terdiri dari TTTC. C ini kolesterol ester, T ini trigliserid. Jadi, ya kan? Trigliserid dan kolesterol ini ada di dalam lipoprotein. Ah ya, masa benar? Ya benar dong. Kan tadi dibilang dia trigliserid dan kolesterol ini yang karena dia golongan lemak, dia tidak bercampur dengan air, makanya harus digendong. Malah di sini bukan digendong lagi, dibungkus. Ya, karena ditutup dengan lingkaran si strukturnya si lipoprotein ini. Nah, dia lipoprotein ini dia di bagian luarnya itu disebutnya fosfolipid. Nanti kita akan sampai ke sana, ya kan? Nah, yang penting adalah ada protein khusus yang disebut apolipoprotein yang menempel di luar ini, di bungkus luarnya ini, ya. Nah, nanti apolipoprotein ini akan memberikan identitas buat si ini dan menentukan nasibnya. Loh, kok pakai nasib? Ya. Dari bacaan ini ada 3 poin nih yang bisa kita catat dulu. Poin pertama, fungsinya adalah kurir. Ya.
Maksudnya yang kurir ini siapa? Kolesterol kah? Bukan dong. Kolesterol kan tadi udah beres. Kita udah bahas tadi. Ya, kolesterol kita udah bahas. Kolesterol itu kalau di sini dia adanya di dalam. Ini yang dibungkus sama si lipoprotein, yang digendong oleh si lipoprotein. Kurirnya ini adalah si lipoprotein itu. Poin kedua, isinya, muatannya ya, adalah trigliserid dan kolesterol. Poin ketiga, nah, ada apolipoprotein yang nempel di permukaan lipoprotein ini, dia itu gunanya untuk menstabilkan struktur lipoprotein ini, supaya nggak gampang ambiar kalau istilahnya Ciang. Terus dia juga memberikan identitas fungsi dan nasib. Maksudnya apa? Gampangannya, kalau bahasa Jepangnya jelas dan gampang, dia apolipoprotein ini nanti yang menentukan rutenya, kan kurir. Kurir itu kan tugasnya ya cuma jalan bawa muatannya. Nah, nasibnya ya atau tugasnya dan nasibnya ya rutenya itu. Dia dapat rute yang mana? Atau dilahirkan dengan rute fix seumur hidup dia, rutenya itu terus seumur hidup. Itu yang disebut dengan menentukan nasibnya dia. Ya. Ingat ya, ada 3 poin ini. Next. Nah, ini kira-kira gambaran yang lebih jelas ya kan. Di sini ada apolipoproteinnya tadi ini ya, yang mengikat. Di dalamnya ini trigliserid dan kolesterol. Kemudian ini ada dinding lipoproteinnya, ya. Lalu ini ada apolipoproteinnya yang mengikat supaya strukturnya lebih kuat. Nah, apolipoproteinnya ada apolipoprotein yang bisa dirubah, yang bisa di-exchange, yang bisa ditukar, dan apolipoprotein yang tidak bisa ditukar. Nah, ini saya tidak akan bahas detail yang ini. Nanti mungkin cari di YouTube-nya Mas Budi atau cari di YouTube di luar. Pokoknya prinsipnya dulu, konsepnya dulu tahu. Ya, kenapa apa akibatnya kalau misalnya di exchange apolipoproteinnya, terus dia efeknya jadi apa? Kan tadi menentukan nasib. Nasibnya jadi berubah dong. Pastinya konsepnya begitu. Tapi berubah dari siapa yang berubah nasibnya jadi siapa? Nah, nggak tahu. Jadi ibaratnya bukan cuma manusia yang nasibnya bisa berubah. Dari miskin jadi kaya, kaya jadi miskin. Ya, lipoprotein pun juga bisa berubah nasibnya, ya. Nah, ini berikutnya gambaran yang mungkin mendekati ke 3 dimensinya, ya. Jadi lihat ya, ini apolipoprotein yang merah ini, dia yang mengikat supaya si struktur kompleks dari si lipoprotein ini firm, stabil, ya. Sekaligus menentukan, ya kan? Kalau apolipoproteinnya jenisnya begini, artinya dia nasibnya, rutenya seperti apa. Nah, ini mungkin yang gambaran yang lebih ke 3 dimensinya, ya. Kalau gambaran 3 dimensi ini nggak terlalu kelihatan nih pengikatnya ini. Oke, next. Jadi kita kembali lagi ke tabel tadi, ya kan? Kalau dibilangnya total kolesterol, ya kan? Ini kan yang kita suka beda adalah saya udah tandain total kolesterol dengan LDL. Kalau tadi kita bilang bahwa kita sebagai warrior yang menjalankan KF, artinya kita sudah ketosis, udah otomatis kita tidak lagi pakai gula atau glukosa sebagai bahan bakar. Coret. Kita pakai trigliserid atau lemak atau di dalam darah kita itu disebutnya trigliserid. Nah, inilah yang menjadi muatannya. Ya, ingat ya tadi gambarnya? Muatannya trigliserid di dalam kompleks atau struktur lipoprotein itu. Trigliserid bersama dengan kolesterol. Inilah muatannya. Inilah yang diantar-antarkan oleh si lipoprotein
ke semua sel di dalam tubuh. Kalau dia dipakai sebagai bahan bakar, otomatis ya kurirnya kolesterol yang terkandung tadi di dalam LDL, kurirnya ini ya otomatis harus lebih tinggi. Logikanya begitu. Logikanya. Karena saya udah nggak pakai gula. Saya udah nggak pakai glukosa. Saya pakai trigliserid sebagai bahan bakar tubuh saya. Dan trigliserid ini perlu kurir. Kurirnya nanti punya rute masing-masing. Trigliserid ini kemudian dimuat di dalam kurir itu. Otomatis, ya kan? Trigliserid maupun kurirnya ya harusnya lebih tinggi. Itu logika kita berpikir. Nah, betul nggak? Coba kita lihat. Sebelum sampai ke situ, saya menjelaskan dulu mengenai si kurir ini. Kenapa butuh kurir? Tadi kan sudah secara sekilas di Wikipedia udah dijelaskan ya, secara sekilas. Tetapi ini logika umum yang kita tahu, yang namanya lemak itu ya tidak bercampur dengan air. Kalau kita campurkan di gumpal sendiri, tidak bisa homogen, ya tidak bisa tercampur rata. Nah, ini contohnya. Glukosa yang kita sekarang tidak pakai sebagai bahan bakar, itu di dalam darah dia homogen, bercampur dengan sel-sel darah, bercampur. Ibaratnya seperti kalau kita mencampurkan gula ke dalam air, kita aduk, rata, homogen campurannya. Kita nggak bisa lihat lagi. Ini kan kita perbesar sehingga terlihat titik-titiknya. Kita bisa bikin ilustrasinya, hanya sebagai ilustrasi. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata ya nggak kelihatan. Kalaupun pakai mikroskop mungkin homogen sekali, nggak bercampur. Harus mikroskop yang kecil sekali, yang sangat ukurannya mungkin nano dan sebagainya, baru bisa melihat partikel, ya kan? Nah, tetapi kalau ini hidrofilik sebetulnya, tapi kalau lemak, nah ini beda. Lemak ini dia menggumpal sehingga tadi yang ini ya, karena tidak bisa homogen seperti glukosa, maka dia harus dibungkus oleh si kurir, yaitu lipoprotein. Ya, jadi di sini jelas ada trigliserid sebagai bahan bakar, lalu ada lipoprotein yang membungkus si trigliserid itu. Nah, ini mungkin ilustrasi lebih jelas setelah kita tadi membahas secara analogi dan secara nalar, ya kan? Jadi lipoprotein itu sebenarnya kurir. Ibaratnya kurir yang naik motor, ya kan? Ini bentuknya, dan dia strukturnya terdiri dari trigliserid, ada kolesterol yang tadi di dalam ya, lalu ada fosfolipid dan ada protein. Proteinnya ini yang ini tadi, apolipoprotein. Ya kan? Kok bisa ya yang trigliserid dan kolesterol yang sifatnya lemak, yang tidak larut dalam darah, tidak larut dalam air, tidak homogen dalam air, kok bisa setelah dibungkus oleh struktur lipoprotein ini jadi bisa seperti glukosa, bisa kemana-mana bercampur homogen dengan plasma darah. Nah, ini thanks to yang namanya fosfolipid. Fosfolipid ini strukturnya, kepalanya yang bulat-bulat itu hidrofilik. Hidrofilik artinya suka sama air, blending dengan air. Sedangkan kakinya itu hidrofobik. Jadi yang hidrofobik menghadapnya kolesterol dengan trigliserid, sedangkan kepalanya yang temenan dengan air, berteman dengan air, menghadapnya keluar sehingga dia bisa bercampur dengan plasma darah. Karena ini nanti di dalam darah. Ya. Nah, ini memberikan gambaran bahwa begitu kompleksnya struktur sel
setiap sel dari tubuh kita. Ya. Nah, ini kita ngomongin kurirnya. Ya. Nah, ternyata kurirnya tidak cuma satu. Kok tahu? Iyalah, logikanya tadi. Kan katanya apolipoproteinnya memutuskan nasibnya. Ya kan, nasibnya, fungsi dan nasibnya. Ternyata fungsi dan nasib bukan cuma ditentukan oleh si apolipoprotein, apakah dia B100, E, C, dan sebagainya ini ya, yang hijau-hijau ini apolipoprotein. Tetapi juga besarnya kurir ini itu juga membedakan antara kurir satu dan kurir yang lain. Ya, jadi dari sini kita jadi tahu ternyata yang namanya kurir itu ukurannya juga beda-beda. Ya. Nah, perkenalkan kurir-kurirnya. Ini yang kita kenal biasanya LDL dan HDL. Ya. Lalu ada lagi nih VLDL, ada lagi chylomicron. Ya. Nanti kita tidak akan bahas VLDL dan chylomicron, nanti mungkin akan kesentil sedikit-sedikit, tetapi kita fokusnya di HDL dan LDL. LDL terutama. Ya. Kenapa? Karena kita kan tadi mengcompare antara batasan yang menurut KF normal, sedangkan menurut normal di luar sana di atas normal. Nah, itu tadi kan total kolesterol dan LDL ya. Jadi kita lebih fokus nanti di LDL-nya. Nah, next ini kalau tadi ilustrasi secara kartunnya, nah ini kira-kira ilustrasi 3 dimensinya atau modelnya ya. Jadi yang namanya chylomicron itu besar memang, kemudian VLDL itu lebih kecil daripada chylomicron, tapi tetap lebih besar daripada LDL dan HDL. Lalu ada IDL. Ya. Nah ini yang kita familiar LDL dan HDL. Antara LDL dan HDL sendiri sebenarnya LDL lebih besar ukurannya daripada HDL. Ya. Next. Tadi, ya kan? Berikutnya kita pindah ke rute. Ini tadi yang menentukan nasibnya, ya kan? Nasibnya ini saya terjemahkannya dalam bahasa Jepangnya rute. Apa aja? Memang sendiri-sendiri. Jadi ini kurir yang beda dengan Gojek ataukah Grab yang kita kenal, di mana kurir yang satu orang itu bisa aja tergantung orderannya dia kemana. Di sini tidak, ya kan? Di sini berlaku sekali job desk-nya itu berlaku seumur hidup sampai si kurir ini mati, ibaratnya begitu. Nah ini kurir-kurirnya kan tadi ada ini ya. Suara putus-putus, Bu Mina. Bisa diulang, mungkin sinyal di lokasinya Bu Mina kurang oke. Sabar ya teman-teman. Nah, bener kan? Out. Oh, out. Sinyal. Nah, sabar. ini sinyalnya nge-lag, sorry banget. Iya. Ya, Okay. merah banget soalnya. Udah? Ulang dari chylomicron. Okay. Tadi terputusnya Masih merah. Masih merah. halo.
Ya. Hah? Masih merah tadi. Mulai ulang dari mana? Silomikron. Chylomicron. Ya. Ini kah? Ya, ya. Oke. Jadi kalau chylomicron rutenya dari usus ke liver dan gudang. Ya. Dari pencernaan, usus itu berarti pencernaan, dia cuman dari pencernaan ke liver dan gudang. Gudang itu sel lemak di tubuh kita. Nah, kurir berikutnya VLDL, IDL, dan LDL itu rutenya dari liver ke sel tubuh. Ya, kalau tadi dari pencernaan ke liver, ini dari liver ke sel tubuh. Artinya dia berarti menyebar-nyebarkan, ya. Kok menyebar-nyebarkan kolesterol dan trigliserid? Lah iyalah, kan ini mereka kan trigliserid dan trigliseridnya kan dipakai sebagai bahan bakar. Kalau dipakai sebagai bahan bakar, tubuh kita sudah memakai trigliserid sebagai bahan bakar, ya semua sel harus dibagiin dong. Kalau enggak ada yang enggak kebagian, itu sel enggak bisa enggak ada bahan bakar yang enggak bisa hidup ya. Ya. Nah, kolesterol kan tadi ya udah dijelaskan ini membangun dinding sel juga untuk hormon. Jadi dia juga harus didistribusikan ke seluruh sel tubuh yang memang membutuhkan si kolesterol ya. Nah, berikutnya, nah ini yang kita kenal banget yang diagung-agungkan sebagai kolesterol baik. Rutenya HDL dari sel tubuh atau gudang ke liver. Ya. Nah, kira-kira dari sini saya mau ngajak kita menganalogikan atau menalarkan. Kepikir atau ketebak nggak sih kenapa di luar sana orang sebutnya HDL itu kolesterol baik? Orang di luar sana itu maksudnya orang yang bukan ketosis ya, yang normal, yang bahan bakar tubuhnya membakarnya masih bahan bakar glukosa. Ya, kebayang nggak kenapa HDL itu diagung-agungkan sebagai kolesterol baik? Ya, karena rute dia itu dari sel tubuh kembali lagi ke gudang dan membawa kolesterol dan trigliserid. Mereka yang bahan bakar yang masih memakai bahan bakar glukosa itu nggak perlu trigliserid banyak-banyak, nggak perlu trigliserid berlebih di dalam di dalam sel tubuh atau di jalur darah, di sistem sirkulasi darah. Nah, akibatnya si kurir HDL inilah yang dianggap sebagai pahlawan karena dia yang ngambilin kolesterol yang tercecer di pembuluh darah, yang di sistem pembuluh darah, ataukah kolesterol trigliserid yang berlebih di sel-sel tubuh dikembalikan ke liver. Ya, jadi kebayang ya, kenapa disebutnya HDL itu sebagai yang baik. Nah, berikutnya, apa kata Wikipedia tentang LDL? Saya nggak mau bilang membela LDL, saya nggak mau membela, tapi saya kepengen kita sama-sama lihat apa sih kata Wikipedia. Ini sih sebenarnya kita masing-masing bisa search sendiri. Cuman saya yakin rata-rata orang males kalau disuruh baca. Panjang banget ya kan. Nah, coba kita jembrengin di sini terus kita lihat poin-poin pentingnya ya. LDL itu adalah satu dari 5 grup lipoprotein. Betul ya, tadi ada chylomicron remnant, VLDL, IDL, chylomicronnya remnant jadi satu. Chylomicron, lalu VLDL, IDL, HDL, dan LDL ya, 5. Nah, LDL salah satunya. Nah, dari grup ini ya kan, nih tadi disebut chylomicron, VLDL, IDL, HDL, dan LDL. Nah, disebut di sini LDL itu terlibat di dalam aterosklerosis. Ini malah dikasih gambarnya. Ya.
Emang betul sih, kayaknya mengerikan, ya kan? Kayaknya kalau ngelihat gambarnya mengerikan, ya kan? Ini kalau kita lihat gambarnya, ini sel-sel darah. Nah, ini aterosklerosisnya. Ya, aterosklerosisnya. LDL terlibat di dalam aterosklerosis. Dan proses aterosklerosis itu, LDL itu teroksidasi di dalam dinding arteri. Kata kuncinya, satu, teroksidasi. Ya kan? Yang kedua, di dalam dinding arteri. Memang terlihat ya di gambar ini ya. Yang namanya plak itu, dia bukannya nempel di atas dinding ini, tetapi di dalam dinding. Ya. Nah, berikutnya. Masih dari Wikipedia. Oxidized LDL itu adalah terminologi umum untuk partikel LDL yang termodifikasi struktur komponennya. Komponen strukturnya termodifikasi secara oksidasi. Ya kan? Gara-gara radikal bebas. Gara-gara serangan radikal bebas. Ya kan? Jadi baik lemak maupun LDL itu bisa teroksidasi di dalam dinding vaskular. Halo, sorry, cek. Videonya stop ya? Aku stop supaya Steph save bandwidth sih. Oke, stop aja kalau gitu. Oke, nah, jadi di sini kata kuncinya, radikal bebas ya. Berikutnya, LDL itu bisa digrupkan, dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Ya. Berdasarkan ukurannya. Ada yang, ini kita nggak ngomong kurir loh, nggak ngomong keseluruhan kurir loh. Tadi kan kurir udah jelas ya. Kurir itu ada 5 tadi yang kita sebut, yang kita jembrengin tadi, kita kenalan. Dan masing-masing kurir itu kelihatan ukurannya, memang besar, sedang, makin kecil, paling kecil adalah HDL. Tetapi ini spesifik ngomongin LDL doang, ya, LDL doang. Ternyata LDL sendiri itu bisa dikelompokkan lagi berdasarkan ukurannya, ya, yang besar dan yang kecil, yang partikelnya besar dan yang partikelnya kecil. Terus kelompok itu disebut pattern A, pattern B. Ya. Nah, di sini disebut nih, ya kan, pattern B itu yang berasosiasi dengan penyakit jantung koroner. Kenapa kok yang partikel B? Karena itu ukuran partikelnya lebih kecil sehingga gampang mempenetrasi ke dalam endotelium dari dinding arteri. Endotelium ini pori-porinya ya. Endotelium ini sebenarnya sel, tetapi sel berjejer-jejer berjejer-jejer membentuk jaringan endotelium. Kalau dilihat itu seolah-olah kayak kulit kita ada pori-pori, ada lubang-lubangnya. Lubang-lubang itu adalah jarak antar sel ini. Ya, nah, ini yang disebut mempenetrate. Dia bisa menerobos di antara sel endotelium satu dengan sel endotelium yang lain. Karena sel endotelium satu dengan yang lain itu nggak bisa rapet banget. Selalu ada jarak di antara mereka. Itulah yang kita sebut sebagai pori-pori ibaratnya ya. Nah, jadi di sini kita kembali kesimpulan, kata kunci kedua, LDL sendiri itu digrupkan lagi, dikelompokkan lagi. Ada yang namanya
kelompok partikel yang disebut pattern A dan yang disebut pattern B. Dan yang pattern B inilah yang diasosiasikan sebenarnya, yang diasosiasikan dengan penyakit jantung koroner. Jadi poin keempat, LDL pattern B, tidak LDL TOC. Ya. Nah, berikutnya, karena tadi sudah disebut nih, ya, LDL itu sendiri ada ukurannya macam-macam. Kalau yang atas, ini yang ukuran kurirnya, kita udah tahu lah. VLDL, IDL, LDL, HDL, kurang silomicron aja. Ya, 5 kelompok lipoprotein. Tetapi LDL-nya sendiri itu ada 7 ukuran yang berbeda. Yang benar masa 7? Beneran. Tapi lihat dulu note-nya. The smaller are the dangerous one. Semakin kecil, dia semakin membahayakan yang kecil itu. Kenapa? Karena tadi ya, Wikipedia udah bilang. Karena kalau ukurannya makin kecil, maka resiko atau kemungkinan dia nyelip, menerobos di antara endotelium dinding arteri, itu kemungkinannya dia bisa lolos. Ya. Makanya makin kecil, makin berbahaya. Dasarnya apa ini? Bahwa dia ada 7 ukuran berbeda. Nah, ini gambaran. Ini gambaran ya, gambaran tadi yang kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini kan yang ukurannya relatif lebih besar. Karena ukurannya besar, dia tidak bisa menembus, tidak bisa menerobos ini pori-pori endotelium. Ya, pori-pori endoteliumnya ukurannya cuma segini, dia nggak bisa lewat, sehingga dia cuma bisa di dalam jaringan darah. Ya, ini dindingnya. Ini dinding luar pembuluh darah, ini dinding dalam. Dinding dalam ini yang disebut endotelium. Ya, sorry. Ini yang disebut endotelium. Endotelium itu sebenarnya satu sel mereka kayak berjajar nempel satu sama lain, tetapi tidak bisa menempel betul-betul menempel rapat seperti di lem ibaratnya begitu ya, di glue sehingga nggak ada space sama sekali. Tetap ada space ya kan. Nah, ini space-nya ini yang disebut, kita suka ngomongnya pori-pori deh, ya kan. Nah, yang kelompok B karena ukuran partikelnya lebih kecil, dia bisa molos lewat pori-pori ini masuk ke dalam dinding sel. Ya, masuk ke dalam dinding sel. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam dinding sel, ini lapisan dalamnya ya, ini diantaranya ini yang lapisan luar dinding sel, maka dia akan parkir di situ, ya kan? Parkir di situ, ya kan? Endoteliumnya gimana? Rusak. Lah, kenapa bisa rusak? Ya kan yang nerobos bukan cuma 1, 2, 3 dan seterusnya, dan bukan cuma hari ini, bukan cuma detik ini. Akumulasi lama-lama terjadi timbunan. Kalau terjadi timbunan, ini lapisan endoteliumnya otomatis jadi harus melar, makin renggang. Jarak antar sel endoteliumnya makin besar. Pori-porinya makin besar. Berarti makin banyak yang bisa masuk. Ya. Nah, itulah yang disebut tadi yang gambar, kalau gambar. Nah, ya. Kalau lihat gambar yang di Wikipedia, ini gambar hasil akhir yang sudah parah gini. Ya kan? Tetapi prosesnya terjadinya mulainya dari satu partikel yang kecil, pattern B, masuk, akumulasi, terus, lama-lama ya begini. Ya kan? Nah, jadi kalau demikian, kalau kita melihat hasil lab, terus hasil lab kita yang kita dapatkan dari lab, itu kan cuma ngomong LDL ya. LDL 1 aja.
nilainya 130 mg per desiliter. Terus ditambah label bahwa LDL itu jahat. Langsung galau. Padahal, ya kan, nilai LDL yang 130 mg per desiliter itu LDL yang mana? Kelompok pattern A yang partikelnya besar-besar, ataukah kelompok pattern B yang partikelnya kecil-kecil, yang bisa molos di pori-pori dinding pembuluh darah? Ya. Tentu yang lower risk adalah yang pattern A yang partikelnya besar-besar. Yang higher risk adalah yang pattern B yang partikelnya kecil-kecil. Tetapi nilai lab kan cuma ini. Nggak ada keterangannya apakah ini yang large ataukah yang small, yang A ataukah yang B. Ya. Nah, sama juga dengan total nilai kolesterol. Ya kan? Karena bukan cuma LDL yang dilabel sebagai jahat, itu menular juga ke kolesterol. Dikonotasikan kalau kolesterol tinggi itu jelek deh pokoknya. Padahal nilai total kolesterol tidak menggambarkan resiko aterosklerosis. Ya, aterosklerosis ini pembentukan plak di arteri. Kenapa tidak menggambarkan resiko aterosklerosis? Karena total kolesterol itu nilai lab total kolesterol itu bukan berarti terus betul-betul, kan tadi harusnya kalau menghitung total nilai kolesterol harusnya menghitung semua kolesterol yang ada di dalam muatannya si kurir ya VLDL, IDL, ya kan, LDL, HDL, chylomicron itu semuanya harusnya dihitung, ya kan? Tetapi tidak tahu bagaimana, apakah karena teknologinya belum bisa nyampe ke situ, ya kan? Akhirnya digunakan konsensus, ya kan? Loh, kok bisa sih? Ya bisa, karena memang perkembangan perkembangan manusia mengetahui ilmu pengetahuan alam itu progresnya lambat dibandingkan dengan banyaknya ilmu yang harus yang sebenarnya sudah tersedia untuk dieksplor. Ya karena akibatnya beberapa yang ini ya konsensus aja deh, ya kan. Nah, digunakanlah konsensus total kolesterol ini. Total kolesterol itu angkanya dari HDL tambah LDL ditambah trigliserid dibagi 5. Trigliserid bagi 5 dulu, lalu ditambah HDL ditambah LDL. Nah, jadi balik lagi, apakah dengan ini kita bisa bilang bahwa total kolesterol yang tinggi terus itu berkorelasi dengan resiko aterosklerosis yang tinggi? Ya kan? Sedangkan itu di dalam total kolesterol itu LDL-nya cuma sebagiannya menyumbang. Dan LDL yang menyumbang sebagian ini pun belum tahu pula ini LDL-nya pattern A yang besar ataukah pattern B yang kecil. Ya kan? Jadi terlalu besar nih gap-nya, ya kan, kepada idealnya. Kalau kita tahu konsep pembentukan aterosklerosisnya. Nah, next. Jadi bagaimana sekarang? Kita nih concern dengan resiko aterosklerosis, ya kan? Kalau kita ngomongin, kalau kita heboh tentang LDL dan total kolesterol, itu sebenarnya kita lagi kepo dan galau soal aterosklerosis. Nah, untuk menggambarkan resiko aterosklerosis, ditawarkan pendekatan dengan menghitung rumus cardiac risk ratio atau CRR. CRR ini didapatkan dengan cara angka trigliserid kita hasil lab, trigliserid kita berapa, dibagi dengan angka hasil lab HDL kita. Ya kan? Nah, ini patokannya. Kalau hasil bagi itu atau rasionya itu di bawah 3, maka kita boleh tenang bahwa resiko kardiovaskular saya rendah. Kalau 3 sampai 3,8 yaitu moderate. Kalau di atas 3,8 yaitu tinggi.
ini angkanya dari mana? Itu di bawah udah ada referensinya, ya kan? Dari jurnal, ya kan? Ini jurnal dari luar, jadi bisa dicek sendiri nanti baca. Tetapi intinya ini, jadi ditawarkan pendekatan melihat rasio CRR. Ya, jadi jangan lagi galau dengan, waduh, LDL saya tinggi nih, resiko saya ini, ya kan? Nah, berikutnya. Makin kecil rasionya, ya kan? Ini kita lihat ya. Ini kan rasio CRR-nya nih. Rasio CRR-nya. Kalau dia makin kecil, ya, maka sebenarnya LDL-nya itu pattern-nya pattern yang besar. Ya. Ini dari mana? Ada nih di bawah referensinya. Ya. Dari penelitian dia. Ya kan? Berdasarkan ini, maka kita boleh menyimpulkan dan boleh memakai rasio CRR tadi. Kenapa? Karena kalau CRR-nya kecil, bisa dipastikan LDL kita itu walaupun tinggi, itu LDL-nya LDL yang pattern A. Yang aman. Tidak akan nyelip di pori-pori endotelium atau dinding pembuluh darah. Sebaliknya kalau CRR-nya besar, ya, nih, makin ke sini kan makin besar. Itu bisa dipastikan LDL kita LDL yang pattern B atau yang partikelnya kecil. Nah, itu yang bahaya. Ya. Kalau selain pakai CRR, pakai apa? Ada. Kita bisa minta pemeriksaan oxidized LDL number. Ya. Oxidized LDL number. Lalu ini bisa juga. Ini yang lebih umum, ya. Nah, tapi masing-masing lab mungkin punya nama paketnya sendiri. Nah, itu mungkin mesti dicek sama orang lab pada saat kita minta pemeriksaan itu. Yang penting saya pengen tahu, ya kan, hitung LDL pattern partikel kecil saya. Kalau di luar itu istilahnya oxidized LDL number. Nah, ini contohnya salah satu lab yang dia nama paketnya Extended Lipid Profile atau ELP. Saya tidak sebut nama merek kliniknya, nanti bisa dicari sendiri. Ya, ini pemeriksaannya sudah mencakup resiko kardiovaskuler yang lebih mendekati konsep fisiologinya dibandingkan dengan menghajar dari LDL doang. Ya. Oke, pertanyaan untuk refreshing dan sekaligus introspeksi buat kita. Kenapa sih kok begitu LDL itu promosinya kok begitu masif, terstruktur bahwa dia itu jahat? Ya, tidak terlepas dari media. Ya, ini majalah Time, sama-sama majalah Time, bukannya ganti majalah atau majalah beda. Majalah yang sama artinya dari pemikiran yang sama dan dari mulut yang sama ibaratnya, ya kan? Tahun berapa dia ngomong kolesterol is bad news, ya kan? Lalu kemudian sekian tahun kemudian dia ngomong kolesterol good news sekarang, ya. Kenapa bisa begitu? Ya, satu mungkin sainsnya sudah advance. Sains mungkin dari dulu ya ilmu itu sebenarnya ada, cuman yang bisa dieksplor oleh manusia baru sampai sekian persennya. Setelah sekian tahun, oh ternyata ketemu hal baru sains di bidang itu misalnya, ya. Nah, sainsnya advance tapi mungkin medical care-nya nggak mau tahu, ya kan? Nggak mau ngikutin, ya kan? Sama majalah Time yang sama di tahun yang 84 ini yang bilang kalau kolesterol itu jahat, ya kan? Ini berapa? 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian dia bilang malahan, makanlah butter. Terus apa kabar dengan orang-orang yang sekian puluh tahun dibilangnya jangan makan lemak,
Ya mungkin cuma ngomong, oh sorry, maaf dunia, mungkin gitu ya. Nah ini perenungan buat kita untuk kita perlu masing-masing dari kita untuk menjadi knowledgeable supaya kita bisa smart, paling tidak untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Ya. Nah, ini tambahan khusus untuk yang warrior yang menjalankan KF. Ya. Kenapa saya kasih tambahan ini? Karena banyak yang menanyakan soal total kolesterol. Kenapa? Kan udah dibilang total kolesterol nggak masalah, ya kan? Tidak lagi terkonotasi sebagai resiko kardiovaskuler. Yang menjadi masalah adalah di sini nih, karena di sini disebutkan untuk ketosis itu total kolesterolnya 200 sampai 350, sedangkan banyak warrior yang tembus angkanya di atas 350. Ini yang bikin galau. Ya. Nah, perlu diingat bahwa tabel ini yang ada di dalam protokol ketofastosis ini itu dituliskan di awal bahwa ini pemeriksaan ini dianjurkan 3 sampai 4 hari setelah memulai program. Artinya masih baru lah ibaratnya, ya kan? Setelahnya bolehlah per 2 minggu atau per minggu selama program, ya kan? Nah, tapi tetap tidak menjawab yang kolesterolnya nembus di atas 350 gimana? Ya kan? Saya akhirnya harus nanya sama Mas Agus. Pertamanya saya nanya, Mas Tio, Mas itu target zona ketosis itu masih valid enggak? Masih perlu dirubah enggak? Beliau kayaknya reluctant untuk merubah, tapi memberikan catatan, ya kan? Jadi targetnya hanya GDP. Poin pertama, targetnya hanya GDP. Ya, jadi para warrior, udah sekarang fokusnya kalau mau memonitor, ya monitor GDP. Ya, tapi bukan berarti bahwa terus jadi stres sama GDP. Ya, nanti mengenai GDP kok GDP saya masih belum bisa mencapai di targetnya ketosis, nanti ada penjelasan lain karena itu nanti banyak faktor yang menyumbang kepada GDP, ya. Lalu poin kedua, dan TG/HDL harus bagus. Jadi ngomongin rasio TG/HDL. Terus ya, lupakan soal total kolesterol. Kenapa? Karena keseimbangan kolesterol bisa beda-beda antara satu orang sama orang lain. Ada yang bisa normal, ada yang bisa tinggi banget, ya kan? Tapi kuncinya selalu di small dense LDL tadi ya, yang pemeriksaannya tadi oxidized LDL ataukah extended lipid profile (ELP), ya kan? Terus CRP, LED, dan tensi. CRP LED itu ini untuk indikator kekentalan darah. Ya. Tensi terakhir. Nah, itu semua cukup itu aja untuk memonitor kesehatan kardiovaskulernya. Ini kata Mas Tio. Ya. Nah, yang nanya masih ngotot. Ya. Ini tapi total kolesterol yang ada range begini, kenapa sih total kolesterolnya nggak pakai tanda lebih besar aja gitu loh? Jadi nggak usah galau ya. Ya, tapi yang punya protokol tetap bilang ya itu tujuannya supaya nggak kaget aja dikasih tahu begitu ya kan. Kalau kolesterol dan asam urat itu bisa tiba-tiba lompat secara fisiologi kalau kita ketosis ya. Nah, saya tetap nanya, boleh nggak, salah nggak kalau kita ngedukasi sekarang nggak usah lihat nilai kolesterol? Boleh, ya. Ditegaskan lagi, tidak perlu cek kolesterol dan asam urat di tes manual. Lah kalau aku tetap ngecek, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau memang ada alatnya, testernya masih banyak, ya tes aja nggak apa-apa. Cuman diingat ya, nggak usah jadi galau gara-gara itu. Kalau mau cek manual, GDP saja sudah cukup. Ya,
Dengan catatan, jangan stres dengan hasil GDP karena hasil GDP itu masih banyak faktor juga. Nanti ada bahasan sendiri kalau mau. Ya. Lalu kenapa tidak perlu kolesterol dan AU? Kolesterol dan AU itu nggak ada artinya jika tidak ada lab lengkap TG, HDL, LED, dan CRP. Jadi lebih baik untuk manual itu ceknya GDP dan tensi saja. Kalau mau cek manual di rumah, ya, termasuk heart rate ya maksudnya tensi ini, ya kan? Nah di luar itu kalau pengecekannya di lab pastikan ngecek ini yang di hijau-hijau ini. Ya, oke, saya rasa yang saya share cukup sampai di sini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab kalau memang ada. Silakan. Oke. Saya stop sharing. Ya, thank you, Bu Mina. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, monggo bisa raise hand dulu. Mic juga sudah bisa di ini, tapi seyogianya karena kita juga tidak banyak ini, jadi seyogianya raise hand dulu supaya ini. Copy materi tidak usah khawatir, nanti pasti akan di ini. Oke, monggo Pak Hendra, silakan. Selamat malam, Ke Budi. Ya, silakan. Gini ya, saya ikut keto dari Kosugi ya, udah sekitar sebulanan. Tapi saya di sini ada darah tinggi, kolesterol dan juga asam urat. Ya pas lagi kemarin kira-kira udah 3 mingguan gitu keto, tiba-tiba saya punya leher bagian belakangnya tegang. Lalu ya otomatis ya saya di rumah, saya cek, saya ambil saya punya alat-alat untuk cek dia punya total kolesterol, asam urat, dengan juga glukosa. Dan semuanya melewati batas jadinya. Makanya saya pergi ke dokter cek, nah di situ dia bilangin saya punya triglycerid bagus, tapi LDL-nya naik ke 205. Dia kasih saya obat kolesterol otomatis untuk bring down dari spesialis penyakit dalam. Jadi di sini saya pengen tanya, kalau dari penjelasan kita nggak bisa lihat dari LDL saja, tetapi tiba-tiba di bagian leher kita udah sekitar 1 minggu kayak gini tegang, apa yang harus kita lakukan? Oke. Silakan Bu Mina. Oke, Pak Hendra. Ya Bu. Mesti dicek juga, akan gini, untuk hasil labnya supaya Bapak nggak galau, ya kan? Karena kan biasanya kalau leher kenceng-kenceng, pundak kenceng-kenceng kan kita akhirnya Ya Bu, halo. Sinyal. Sinyal agak kuning. Berat. Sebentar ya. Pak. Ya, sinyal agak kuning. Pak Hendra, ya Bu. Yang putus atau gimana? Sebentar ya. Bu Mina bisa yang laptopnya bisa out dulu supaya bandwidth-nya bisa agak mendingan dikit. Oke. Halo? Sinyalnya lagi agak lemes. Yang laptop bisa yang laptop mungkin bisa di off-in dulu supaya bandwidth-nya lebih mendingan. Ya. Leave ya? Ya, yang laptop aja. Atau leave ya? Oke, leave meeting. Oke. Bentar ya. Mendingan kah? Oke. Ya, lumayan. Coba aja. Yuk. Halo? Ya, oke. Ya, Bu.
Bentar ya teman-teman. Ya, silakan Bu Mina. Oke, Pak Hendra, coba Ibu. dihitung rasio TRR-nya, Pak. Rasio apa, sorry? TRR. 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 Rasio Kardio TRR. C. Oh, Charlie Romeo. Itu Oke. didapatnya dari trigliseridnya Bapak dibagi dengan HDL. Nilainya berapa? Coba ya. Oke. Jadi itu paling nggak supaya menenangkan dulu, aku resiko kardiovaskularnya tinggi atau tidak, itu ya. Terus terkait dengan ini kok aku geraknya pegel-pegel, halo? Ya. Pegel-pegel dan sebagainya, coba dievaluasi sendiri. Tidurnya bagus nggak, Pak? Oke. Bagus, tidur saya bagus. Tidur bagus. Ya. Apakah terbangun-bangun, Pak, waktu tidur untuk kencing bolak-balik? Oh ya, itu biasa sih dari dulu. 1 ke 2 kali udah pasti. 1-2 kali. Iya. Olahraga apa? Olahraga biasa, Bu. Saya di rumah olahraga nge-gym, ada alat nge-gym sih. Ada alat nge-gym. Kencing kalau pagi masih berbusa atau enggak atau gimana? Kencing pagi berbusa enggak juga sih. Normal menurut saya. Dia nggak kuning, nggak itu ya, bening juga gitu. Halo? Iya, Bu. Jadi kalau kita merasakan gejala, kita cek ada 2 kemungkinan tuh, Pak. Satu, apakah memang ini gejala karena sakit, ya kan? Karena sakit. Sakit itu bisa karena memang penyakit, memang punya penyakit itu, atau sakit karena badan sedang over stress, ya kan? Sedang sympathetic tone-nya sedang tinggi. Nah, atau yang kemungkinan kedua sedang perbaikan. Dulu memang punya sakit itu, tapi sekarang ini sakitnya dimunculkan kembali dalam rangka perbaikan. Nah, pembedanya di antara 2 kelompok ini, pembedanya hanya tidurnya bagus enggak? Ya kan? Kalau tidurnya bagus, kemudian selera makannya bagus enggak? Oh, sangat. Kalau tidurnya bagus, sangat. Selera makan bagus, ya kan? Sebelumnya tidurnya bagus, selera makannya bagus, terus ngalamin gejala itu, kemungkinan besar itu lagi perbaikan, Pak. Itu yang kita sebut sebagai healing crisis. Ya, karena biasanya pada saat perbaikan itu kan memang sengaja dia mau perbaiki, tubuh itu mau perbaiki masalah yang dulu dipunyai. Karena dia memang sengaja merencanakan untuk perbaikan, maka dia biasanya siap-siap dulu. Dengan cara apa? Oh, nafsu makan tiba-tiba meningkat. Bawaannya lapar. Ya kan? Lebih fit badan, berasa lebih fit. Ya kan? Nah, pas di mana rencananya untuk perbaikan itu jalan, tiba-tiba kok sakit. Padahal kemarin-kemarin aku fit banget loh. Nah, itu berarti itu HC. Tetapi kalau sebelum gejala itu muncul, Bapak, waduh kok aku nafsu makan kurang, apalagi tidurnya nggak bagus. Nah, jangan-jangan bisa saja itu badan sedang stres. Stresnya karena apa? Macam-macam. Ya kan? Jangan dibayangkan yang kita sebut sebagai badan sedang stres itu karena pikiran, tidak. Atau pikiran enggak kok aku nggak mikir, ya kan? Selain dari pikiran, stres itu bisa juga dari aktivitas yang terlalu berlebihan, ya kan? Aktivitas yang terlalu berlebihan yang bisa gampang membuat kita jadi stres tanpa kita sadari, itu contohnya adalah olahraga yang sifatnya kardio. Olahraga yang sifatnya endurance. Makanya orang-orang yang melakukan olahraga yang sifatnya kardio itu bisa membatasi jam.
Ya. Dan kalau bisa olahraganya pelan-pelan, porsinya digeser menjadi weight training. Kenapa kok weight training yang disarankan? Karena weight training itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu membatasi sendiri kita, otomatis dibatasin oleh kemampuan otot kita. Kita nggak bisa maksain, ya kan? Weight training sekaligus 10 kilo gitu misalnya, angkat beban. Nggak mungkin bisa. Tetapi kalau endurance, apalagi orangnya sudah ketosis, kalau ketosis itu kan pakai bahan bakarnya lemak ya. Sedangkan lemak itu sudah terbuka jalurnya di seluruh tubuh kita, langsung bisa dipakai. Ya. Nah, itu ibaratnya kayak kita langsung nyedot dari tangki bensin. Karena sudah lemaknya udah terbuka semua kok. Nah, itu yang membuat orang-orang yang sudah KF, udah ketosis, itu kalau endurance kuat banget. Kuat banget, ya kan? Ada orang yang bukan atlet sepeda, tapi dia ketosis, tiba-tiba diajak temennya naik sepeda bareng-bareng, dia bisa pertama kali itu dia goes langsung 20 kilo. Oke. Nah, itu yang membuat orang tanpa sadar badannya sebenarnya stres, tapi dia nggak ngerasa. Kenapa? Karena apalagi orang ketosis kayaknya energi nggak ada habisnya. Tuh, ya Pak ya. Ya. Coba dievaluasi Pak. Karena boleh. Nggak bisa cuma dari kok begini gitu. Oke. Nanti habis itu mungkin bisa dilanjut lewat Japri, boleh ke saya, boleh ke Mas Tio langsung, atau ke Kosugi. Oke. Silakan, ya Pak. Makasih, Cik. Oke, yuk. Makasih. Next. Pertanyaan berikutnya, Bud. Oke, Mbak Diah tadi mau share sedikit hasil pemeriksaan kolesterol mamanya kalau nggak salah. Halo Mbak Diah. Halo. Ya, monggo, silakan. Ya, silakan. Saya sih cuma mau share aja, kan tadi yang Ci Mina omongin kan kalau kolesterol kita tinggi ya Ci ya, nggak bermasalah. Nah kemarin kan saya sempat ngobrol sama Ci Mina juga kan yang kolesterol mama tuh rendah kan ya, tapi memang Mas Dio tuh memang bilang ya nggak apa-apa, memangnya ke GDP aja sih. Iya. Gitu aja. Cuma mau share gitu aja kan, jadi kita mungkin teman-teman warrior juga nggak usah galau juga sih kalau kolesterolnya rendah atau tinggi, itu aja. Oke. Thank you Mbak Diah. Jadi ibaratnya Mbak Diah menambahkan ya kan, total, nggak usah galau deh sama total kolesterol, ya kan, sesuai dengan Mas Tio tadi ngomong. Cuman tadi memang saya menekankan soal kolesterol yang tinggi di atas batas target ketosis itu, karena rata-rata kebanyakan warrior itu bablas-bablas semua tuh di atas 350. Oke. Iya, soalnya kemarin saya juga sempat galau kan, karena memang udah tahu kolesterol total itu lebih baik di atas 100, yang di atas 200 itu kan. Cuman ketika hasilnya malah rendah, jadi ada bingung. Nah, ya kan? Memang itulah challenge-nya kalau bikin protokol itu begitu, ya kan? Ngeset angka berapapun pasti ada satu orang at least yang gua nggak masuk, pasti. Ya. Oke, thank you Mbak Diah. Semoga bisa memperkaya ini dan menguatkan yang pada galau kalau angkanya nggak masuk dalam range. Sama Ci. Oke. Mbak Elisa Kurniawan. Silakan Mbak Elisa. Halo. Jadi beliau nanya nih, Mbak Elisa, kalau kencing berbusa pada pagi itu normal kah, Ci? Ya, mau tanya itu, Ci. Ya, ternyata. Ini Pak. Aduh, ini sorry. Nggak apa-apa, kok biasa. Aku yang tertipu. Iya. Ya udah, lanjut.
Ya, mau Maksudnya tanya itu Ci, tadi ada yang masalah kencing pagi tuh Ci, yang berbusa dia. Sejak KF ini kan memang kayaknya kencing itu kan kayaknya berbusa. Nah, udah kalau nih kebetulan ada orang kayaknya apa nih kalau ginjalnya bahaya nih kalau kencingnya berbusa. Nah, ini yang mohon maaf tadi ada nyentuh-nyentuh kencing berbusa itu gimana Ci? Mohon maaf Ci, sedikit agak beda pertanyaannya. Ya itu aja Ci. Ini berarti Pak Hendra ya? Pak Wawan Pak Ci. Pak Wawan. Wawan. Oh, Pak Wawan. Ini soalnya ada Marvino Jason ini raise hand. Beda. Oh iya, Beda nanti ya? habis ini ya. Nanti ya. Oke, Pak Wawan. Kencing berbusa itu sebenarnya, ini aku ngomong dulu ya, tapi jangan langsung dengar jawabanku terus langsung stres ya. langsung galau kepikiran. Kencing berbusa itu badan sebenarnya badan mau kasih sinyal ke kita bahwa dia lagi stres, Pak. Ya, lagi stres. Lah, tapi semua orang yang baru KF itu rata-rata kencingnya berbusa. Lah iya, karena orang KF itu yang baru mulai KF itu badannya memang stres semua, Pak. Loh kok kenapa kok stres sih orang baru mulai KF kok badannya stres? Ya, biasanya makan karbohidrat, betul nggak? Dan makannya 3 kali sehari, makan besar, ditambah snack 2 kali sehari, belum makan yang supper tengah malam, makan terus ibaratnya, tiba-tiba di KF-in, mesti ngapain Pak? Kalau di KF-in mesti ngapain Pak? Selain nggak makan karbohidrat. Pak Wawan. Ya Ci. Kalau ini ya Pak. Mulai KF, selain nggak makan karbohidrat, orangnya badannya diapain Pak? Puasa sama olahraga. Puasa olahraga. Puasa itu ibaratnya kita mempaceklikkan tubuh kita. Iya Ci. Nah. Betul nggak? Coba Betul, dalam kondisi paceklik, stres nggak kita? Iya Ci. Ya stres. Makanya, ya kan? Orang yang baru mulai KF itu kencingnya berbusa. Gitu, ya kan? Ci. Kencingnya berbusa, rata-rata kencingnya berbusa. Ya kan? Dan itu normal. Kenapa lah? Badannya memang stres kok. Memang badannya lagi stres karena memang dikondisikan paceklik. Dikondisikan udah paceklik stres, dibawa olahraga pula tambah stres, ya kan? Ya kan? Tetapi memang itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya kita latihan sanggup cope level stres itu. Sanggup mengadaptasi level stres yang tingkat itu. Nanti lama-lama kita jago sama kayak anak kelas 1 SD. Dikasih ujian tingkat kelas 1. Kan nggak bisa sekali ujian langsung naik ke kelas 2. Ada ujiannya bertahap. Ya kan, Pak? Iya, betul sih. Nanti makin dia lulus ujian pertama, ujian kedua belajar lagi, latihan lagi. Ujian kedua lulus, ujian ketiga belajar lagi, latihan lagi. Demikian pula orang KF latihannya begitu juga. Makanya kenapa puasanya 16 jam dulu. Habis itu naik. Kalau nggak lapar, coba terusin, panjangin, ikutin rasa ininya. Kalau nggak lapar ya nggak usah. Nanti kalau lapar baru makan. Ya kan? Nanti lama-lama naik menjadi 18 jam. Ya kan? Kalau udah gapai banget 18 jam, gula darahnya bagus, baru dia benar-benar naik kelas ke konsolidasi. Betul nggak, Pak? Betul, Cing. Nah, gitu. Jadi pipis berbusa itu stres. Tetapi kita belajar cope level stres itu. Belajar bisa adaptasi dengan level stres itu sehingga menjadi biasa. Ya kan? Jadi berarti apakah kencingnya pipisnya akan berbusa terus? Tidak. Ya kan? Jadi di satu titik di mana tubuh sudah beradaptasi, tidak lagi stres dengan beban stres puasa, stres aktivitas yang biasa itu, kencingnya harusnya sudah tidak berbusa lagi. Ya. Nah, kalau udah lama masih juga berbusa gimana? Atau
biasanya udah nggak berbusa kok, udah normal-normal, tiba-tiba berbusa. Nah, coba cek. Jangan-jangan tanpa kita sadar tubuh kita balik stres. Ya kan? Nah, apa yang memicu stres itu? Apakah tidurnya nggak bagus? Apakah aktivitasnya terlalu berlebihan tanpa kita sadar, endurance-nya menarik kita menjadi stres? Nah, itu yang mesti di-review masing-masing, Pak. Siap. Kira-kira gitu, Pak Wawan. Makasih, Ci. Ya, Sama-sama. Ya, sudah dicerahkan. Makasih, Mas. Oke. Aku berpindah ke Mas Marvino. Monggo, silakan. Ya, malam. Ini Pak Hendra nih. Iya, aku Pak Hendra. Itu Oh, ini itu alah. anak-anakku. Ini laptopnya tak sita dulu. Aku berapa kali salam mulu. Lanjut, Hendra. Ini aku mau tanya, tadi aku udah jelas itu tentang HDL, LDL ya, dan cukup jelas juga. Cuma yang di terakhir itu tentang masalah tensi. Aku ikut KF ini karena aku lihat kan KF ada salah satunya untuk meregenerasi sel kan ya, betul ya itu ya. Jadi sel yang mati diregenerasi ulang. Nah, selama ini aku memang ada tensi yang cukup tinggi, makanya aku mau ikut KF itu. Kan aku pikir orang diabetes saja udah langsung sembuh, masa tensi tidak, kan begitu ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya untuk tensi, mungkin teman-teman di KF ada yang kira-kira kembali normalnya dalam waktu berapa lama gitu sih? Oke, ini dari pertama KF sampai sekarang tinggi terus, belum pernah turun. Dari pertama KF terakhir tes yang kedua itu Ci, itu sekitar 150-100. Yang tapi pertama itu yang pertama ngecek sih, tapi biasanya memang segituan sih, sebelum KF juga segituan, 140 sekitar segituan sih. Oke. Terus ini KF-nya udah 4 bulan ya? KF 4 bulan. Sempat di awal-awal KF itu kan rasa tubuh kan enak, jadi kuat, strong. Jadi kayaknya obat tensinya nggak minum waktu itu. Jadi kadang bolong, kadang ada, kadang bolong, kadang gitu. Oke. Nah, kalau memang khawatir, obat tensinya boleh kok masuk. Cuman kalau merasa, waduh, yang dulu kayaknya kebanyakan, coba dikurangin, boleh, ya kan? Nah, yang mesti tensi itu juga salah satu tanda tubuh kita stres atau enggak loh. Selain tadi pipis berbusa ya. Oh, tensi bukan GDP aja ya? Iya, bukan GDP aja. Ya, jadi tensi juga salah satu indikator apakah badan kita stres atau tidak. Ya, nah buat Ko Hendra mungkin agak susah membandingkannya karena dari awal KF 4 bulan yang lalu sampai sekarang tensinya ya begitu-begitu terus. Nah, sekarang coba betul-betul diperhatikan soal tidurnya betul-betul nyenyak nggak. Betul-betul nyenyak itu bisa 6 jam at least, ya kan? Yang betul-betul deep sleep, ya kan? Terus aktivitasnya juga betul-betul direview, jangan sampai kebanyakan atau kebanyakan atau kebablasan tanpa sadar ketarik dari endurance atau cardio. Ya, karena itu yang sering banget menyeret orang tanpa disadarinya, dia sudah menuju ke overtraining tanpa disadari karena tenaga ketonnya meluap-luap gitu loh. Tenaga keton meluap-luap itu satu hal, ya kan? Jadi jangan punya anggapan bahwa tapi aku kan rasanya nggak bisa diem loh. Terus merasa bahwa aku tuh ya berarti nggak usah ini istirahat. Jangan. Oleh sebab itu semua aktivitas yang sifatnya endurance ataupun kardio itu harus dibatasin waktu. Nah, kalau tensinya lagi tinggi begini, mungkin stop dulu deh kalau aku sarankan. Semua kegiatan olahraga yang sifatnya endurance dan kardio. Kalau mau olahraga karena merasa, tapi aku badan ini banget nggak bisa diem, masuk olahraganya weight training aja.
beban. Ya. Ya, karena weight training itu otomatis akan batasin sendiri. Nggak akan bisa lama deh. Sehingga resiko overtraining dari aktivitas olahraga kecil jadinya. Jadi kalau misalnya dengan kondisi itu berarti kan artinya kan tubuh stres, berarti kan anggap aja di over stress ya, over ini kan ya. Nah itu apakah cuma hanya dengan tidur atau gimana ya caranya untuk ini? Kalau memang betul itu karena faktor karena over stress overdrive, ya memang obatnya cuman hibernasi. Ya kan, hibernasi. Cuman kan seperti aku bilang, untuk Hendra ini kan agak susah kita bandinginnya karena dari pertama KF 4 bulan yang lalu sampai sekarang tensinya segitu terus, ya kan? Sehingga nggak punya bandingan. Sebenarnya aku nih lagi stress overdrive ataukah memang aku ini belum sempat diperbaiki tentang tensinya, ya kan? Bisa juga kemungkinan itu. Karena masalahnya kan kita nggak bisa memerintahkan ke tubuh kita, aku maunya tensiku dulu ya yang diperbaiki ya. Begitu aku KF tensinya kalau bisa normal dulu ya. Kan nggak bisa begitu. Kan terserah badan dia mau prioritasnya mana dulu. Ya kan? Nah, mungkin Ko Hendra mereview sendiri sepanjang 4 bulan KF itu ada nggak perbaikan yang sudah dialami? Ya kan? Yang kalau perbaikan terasa tubuhnya lebih enteng sih ya, lebih apa ya, lebih bertenaga. Nah, mungkin karena bertenaga itu kadang kalau udah kerja udah lupa waktu sih ya. Kadang bisa sampai jam 10, jam 11 gitu. Nah, itu tidurnya nggak bener loh. Ketahuan. makin ditanggap nanti makin keceplosan tuh ngomongnya, keluarnya ini ono. Iya. Ya. Berarti itu hibernasi berarti ini ya banyakin itu jam istirahatnya aja ya, Pak. Iya, ya kan? Banyakin jam istirahat, ya kan? Coba dulu deh kurangin aktivitas, ya kan? Betul-betul tidur itu betul-betul jam 8 malam itu kalau bisa sudah masuk ke dalam mode relax. Ya. Jam 9. Jam 8 malam udah masuk ke relax sehingga jam 9 itu udah bisa udah bisa mulai masuk tidur gitu loh. Ya kan? Kalau jam 9 baru relax kan jam 9 baru relax ya, baru masuk tidurnya baru mulai jam 10. Ya kalau bisa langsung tidur. Ya kan? Kalau enggak kan nanti jam 11. Ya kalau jam 11, kalau jam 12, ya kan? Gitu loh. Ya. Coba dibenerin dulu dari tidur. Untuk tidur ada batas waktu nggak, Mbak Ci? Untuk tidur. Apa tuh? Nggak batas waktunya 12 jam apa? Enggak, kalau Mas Tio bilang sih, kalau Mas Tio bilang at least usahakan 6-7 jam itu tidur yang bagus, deep sleep. Tapi kalau badan kita bergejala, itu harus ditambah. Jadi jangan patokan, ini ya, kan katanya 6 jam, 7 jam. Aku kan udah tuh 6 jam, 7 jam. Nggak bisa dipukul rata begitu, masing-masing mesti jujur sama diri sendiri. Aku nih bergejala. Tahunya bergejala gimana? Pipisnya berbusa atau enggak? Tensi tinggi-tinggi terus enggak? Badan pegel-pegel enggak? Ya kan? Macam-macam, masing-masing harus tahu. Kok aku gini ya, ini di luar kebiasaan aku misalnya, ya kan? Nah itu artinya badan udah kasih sinyal berupa gejala gitu loh. Iya. Oke, ada lagi Mas Hendra? Sudah dikasih jatahmu 10 jam gitu. Dicat ini. Konangan toh? Konangan. Iya wes konangan. Tapi mendingan konangan daripada nggak tahu. Tapi Ko Hendra, semoga penjelasan soal LDL, HDL yang kok patokannya di luar ini, moga-moga jelas ya buat istrinya ya.
Oh jelas itu aku barusan tahu juga untuk LDL ternyata ada protein A, pattern A sama pattern B. Ternyata yang nggak boleh kan pattern B. Nah selama ini yang digadang-gadangkan yang di luar kan hanya LDL-nya aja kan. Makanya itu pada waktu LDL-nya tinggi, waduh kok ini. Kayak tes pertama itu kolesterol tinggi, LDL tinggi, syok langsung aku. Nggak usah syok, langsung bagi dulu TG dibagi HDL, udah itu, ya kan? Iya, nah makanya pertamanya syok terus habis itu tanya sama Pak Tio, tanya sama siapa teman-teman yang ikut KF yang di Bali sini kan. Katanya sudah, nggak usah takut, coba cek trigliseridmu sama HDL berapa ini, oh masih di bawah rata-rata gitu, nggak apa-apa itu. Ya, apalagi kalau dibagi nanti ya, dibagi dapetin rasionya. Nah, kita jangan berharap, kita jangan berharap lab di luar sana atau kalangan medis di luar sana akan merevisi patokan normalnya mereka. Ya, nanti kita stres kalau berharap kayak begitu. Ya. Yang penting kita tahu dulu fisiologinya seperti apa, konsepnya itu, konsep fisiologinya sebenarnya yang benar itu seperti itu. Dari situ kita pakai nalarnya, gitu. Ya. Cimena, kalau misalnya untuk HDL sama LDL kan sudah dijelaskan seperti itu, bahkan di Wikipedia juga ngomong seperti itu ya. Kenapa kok yang di umum ini kayak dokter kok nggak ada penjelasan ya? Jadi kayak seakan-akan masyarakat itu wah kolesterol di bapak udah kolesterol aja gitu ya. Kenapa kok di kedokteran nggak ada kayak apa ya, nggak ada kayak penjelasan, di lab juga nggak ada penjelasan seperti gitu ya. Ya, penting kan ini. ya itu kan aku nggak tahu ya kalau ditanya kayak begitu. Aku bukan dokternya. Satu, aku juga bukan istrinya dokter itu, atau aku adiknya atau saudara, bukan ya kan. Jadi yang penting, satu hal sih, Ko Hendra. Jadi ketosis itu bukan kondisi yang normal di masa modern seperti sekarang. Ya. Nah, jadi sangat dimaklumi kalau para medis, para teman-teman tenaga kesehatan juga baru mau belajar juga tentang fisiologi ketosis. Karena mereka tahunya ketosis itu ya ketoasidosis, keracunan keton di kondisi yang metabolisme dominannya masih glukosa. Makanya di metabolisme glukosa memang betul LDL itu nggak boleh tinggi-tinggi. Itu betul. Karena pasti trigliseridnya juga harus dijaga, nggak boleh lebih dari 150. Ya, kalau di metabolisme glukosa, rumus CR tadi kalau diterapin pasti di atas 3 semua. Coba Mas Hendra nanti kalau punya hasil lab yang dulu sebelum ber-KF, coba dicek. TG dibagi HDL-nya berapa? Walaupun LDL-nya kecil ya tetap aja rasionya gede, resikonya tinggi. Gitu. Iya. Nah, sama satu hal. Kenapa? Satu hal lagi, ya kan? Penting banget kita tahu knowledge-nya buat kita sendiri. Banyak kok teman-teman warrior yang juga bisa argue ke dokter. Toh kita kalau misalnya sampai amit-amit loh, kita kalau ke dokter konsul misalnya, yuk kita harus bisa apa tuh? Argue untuk diri kita sendiri loh, bener nggak? Jangan lagi model kayak dulu, di mana kita buta, dokter ngomong A ya ikut A, ya kan? Nanti seperti ceritanya Mas Bapak itu, ya, ngomong nanti setelah sekian puluh tahun kemudian, oh sorry ya, ternyata saya salah. Treatment saya selama ini ke Anda salah. Lah enak di dia, kita dong. Kita yang minum obat terus. Makanya kita harus bisa menjadi mitra sejajarnya dokter itu, bukan untuk menang-menangan sama dokter, bukan untuk kepentingan badan gue sendiri. Jangan sampai gue disuruh coba ini ono sebenarnya untuk trial errornya si dokter atau obat, ya kan? Nah, banyak teman-teman warrior yang
karena belajar di KF, ya kan, diajarin ini itu dan betul-betul di ngertiin. Toh yang kita ngomong ini kan selama ini kan yang kita ngomong bukan kata KF, enggak loh, ini kata Wikipedia loh. Itu enggak? Masa dokter mau bilang, oh itu nggak bener loh, kata Wikipedia loh dok. Beda kalau kata Mas Tio, ya kata dokter, siapa tuh Mas Tio? Ya kan? Ini kan bukan kata Wikipedia, kata jurnal. Makanya kita selalu kasih, nih linknya, nih jurnalnya. Jadi, amit-amit, kalau sampai kita mesti konsul sama dokter, ya kan? Kita bisa argue sebagai mitra sejajarnya. Kita tetap butuh dokter. Karena apa? Kita butuh orang yang memeriksa kita secara fisik. Ngeliat, oh tanda-tandanya kelihatannya seperti ini. Bacain labnya, ya kan? Perlu, ya kan? Tapi posisinya harus sebagai mitra sejajar, saling diskusi. Dokter ngomong gini, enggak dok. Kalau yang setahu saya, kata Wikipedia bilang aja begitu, nggak usah ngomong kata KFD. Kata Wikipedia begini dok. Ada LDL ini, ya kan? Gitu loh. Iya. Ya. Betul. Biasanya kalau gitu langsung ngambek di dokternya. Ya sudah, kalau dokternya ngambek artinya kan kita menseleksi dia. Oh ya, gua nggak bisa lah masa punya partner diskusi, partnernya ngambekan. Ya kan? Iya sih. Oke, lanjut yang lainnya. Siap. Pak Maru tuh curhat melulu tuh. Memang kenyataannya gitu, Ci. Kenyataannya gitu. Pak, itu curhat tentang nakes yang di luar sana atau nakes sepos? Dua-duanya. Nggak dengar kan Pak dia? Nggak dengar. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, rekaman bisa saya tutup ya. Tapi nanti masih tetap teman-teman kalau misalnya kepikiran ada pertanyaan lain lagi, mungkin kelas kecil ini masih bisa dilanjutkan lagi. Nanti kita atur lagi waktunya kapan, tentunya dengan topik yang lebih menarik ya. Oke, jadi rekaman ini saya tutup untuk sementara sampai di sini.